Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang anggaran biaya operasional. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok 5. Yang pertama adalah Amelia Farisatus Safitri, NIM 2018-292. Yang kedua adalah Fikri Saiful Huda, NIM 2018-311. Yang ketiga adalah Indah Rizkotun Nafiah, NIM 2018-449. Yang keempat adalah Yulia Erlinda Putri, NIM 2018-457. Yang kelima adalah Dwi Berliana Febrianti Putri, NIM 2018-478, dan yang terakhir adalah Anida Utami Putri, NIM 2018-480. Subbab yang pertama yang akan kami bahas adalah tentang biaya operasional. Anggaran biaya operasional adalah semua rencana pengeluaran yang berkaitan dengan distribusi dan penjualan produk perusahaan serta pengeluaran untuk menjalankan roda organisasi. Biaya operasional merupakan biaya yang memiliki pengaruh besar di dalam mempengaruhi keberhasilan perusahaan di dalam mencapai tujuannya, yaitu memperoleh laba usaha. Karena produk yang telah dihasilkan perusahaan melalui proses produksi yang panjang harus disampaikan kepada konsumen melalui serangkaian kegiatan yang saling menunjang. Tanpa aktivitas operasional yang terarah, maka seluruh produk yang dihasilkan tidak akan memiliki manfaat apapun bagi perusahaan. Secara umum, biaya operasional dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Setelah kita mengetahui apa itu biaya operasional, di mana secara umum biaya operasional itu terbagi menjadi dua macam, yaitu ada biaya pemasaran dan ada biaya administrasi dan umum. Saat ini kita memasuki pada sub 2, yaitu biaya pemasaran. Selanjutnya yaitu ada biaya pemasaran. Biaya pemasaran dimulai pada saat biaya produksi selesai, yaitu pada saat proses produksi selesai dan barang-barang sudah siap untuk dijual. Biaya ini mencakup biaya penjualan dan biaya pemenuhan pesanan. Di lain sisi, biaya penjualan ini memiliki pengertian yaitu keseluruhan aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mencari dan memperoleh penjualan produk perusahaan. Biaya ini mencakup biaya iklan, pemberian contoh produk, komisi wiraniaga, biaya demo, dan sebagainya. Dan selanjutnya yaitu pengertian dari pemenuhan pesanan adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan upaya untuk memenuhi pesanan sesuai keinginan konsumen, yang mencakup biaya pergudangan, pengepakan dan pengiriman, pemberian kredit, dan penagihan serta administrasi pemasaran. Setelah kita mengetahui aktivitas dari biaya pemasaran, selanjutnya apa sih anggaran biaya pemasaran itu? Anggaran biaya pemasaran adalah semua rencana pengeluaran yang berkaitan dengan seluruh aktivitas penjualan dan pendistribusian produk perusahaan. Mana anggaran biaya pemasaran mencakup keseluruhan biaya yang berkaitan dengan proses penjualan dan pendistribusian produk perusahaan, yang meliputi yang pertama ada gaji staf administrasi penjualan, yang kedua ada gaji dan komisi wiraniaga, yang ketiga ada gaji manajer pemasaran, yang keempat ada biaya iklan, yang kelima ada biaya pelatihan wiraniaga, yang keenam ada biaya telepon kantor pemasaran, yang ketujuh ada biaya listrik kantor pemasaran, dan yang terakhir ada biaya penyusutan kantor pemasaran.
Lalu, kelompok biaya pemasaran yang merupakan biaya bersifat tetap jumlahnya adalah biaya-biaya yang dipengaruhi oleh volume aktivitas. Seperti yang pertama, ada gaji staf administrasi pemasaran, yang kedua ada gaji wiraniaga, yang ketiga ada gaji penyelia atau supervisor wiraniaga, yang keempat ada biaya penyusutan kantor pemasaran, yang kelima ada biaya penyusutan gudang, dan yang terakhir ada biaya penyusutan kendaraan pemasaran. Karena itu, biaya pemasaran yang bersifat tetap ini dari satu periode ke periode relatif tidak berubah, kecuali terjadi kenaikan yang disengaja. Nah, kenaikan biaya tetap pemasaran yang disengaja dan direncanakan ini misalnya seperti kenaikan gaji staf pemasaran, kenaikan gaji wiraniaga, penambahan jumlah staf administrasi pemasaran, penambahan jumlah wiraniaga, penambahan jumlah kendaraan pemasaran, perluasan gudang, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu pengertian dari biaya pemasaran variabel. Biaya pemasaran variabel adalah biaya pemasaran yang jumlah biayanya yang akan dikeluarkan akan dipengaruhi berbagai tingkat aktivitas yang menjadi dasar alokasi biaya tersebut. Biaya pemasaran variabel jumlahnya akan dipengaruhi oleh fluktuasi tingkat aktivitas atau hal-hal yang menjadi pemicu biaya tersebut. Biaya pemasaran yang bersifat variabel dan jumlahnya dipengaruhi oleh berbagai jenis aktivitas adalah sebagai berikut. Yang pertama dengan jenis biaya komisi penjualan, dasar alokasi biaya, jumlah volume penjualan. Yang kedua, jenis biaya iklan, dasar alokasi biaya yaitu ruang iklan yang digunakan atau jumlah penayangan. Yang ketiga, jenis biaya pergudangan, dasar alokasi biaya yaitu ukuran volume, bobot, atau jumlah produk. Yang keempat, jenis biaya pengepakan, dasar alokasi biaya yaitu ukuran volume, bobot, atau jumlah produk. Yang kelima, jenis biaya pengiriman, dasar alokasi biaya, ukuran volume, bobot, atau jumlah produk. Yang keenam, jenis biaya pemberian kredit dan penagihan, dasar alokasi biaya, jumlah pesanan pelanggan, transaksi atau jumlah faktur. Yang ketujuh, jenis biaya administrasi pemasaran, dasar alokasi biaya, jumlah pesanan pelanggan, transaksi atau jumlah faktur. Selain aktivitas pemasaran, perusahaan memerlukan aktivitas keorganisasian. Aktivitas keorganisasian merupakan kegiatan administrasi dan manajerial yang mengarahkan dan mendukung aktivitas lainnya dalam perusahaan. Penjelasan biaya administrasi dan umum dijelaskan di subbab ketiga. Di sini, subbab ketiga menjelaskan tentang adanya anggaran biaya administrasi dan umum. Sebelum kita ketahui akan adanya aktivitas administrasi dan umum, kita harus ketahui terlebih dahulu apa itu anggaran biaya administrasi dan umum. Anggaran biaya administrasi dan umum adalah semua rencana biaya yang berkaitan dengan aktivitas operasional sebuah kantor untuk mengatur dan mengendalikan organisasi secara umum. Setelah kita mengetahui akan adanya pengertian dari anggaran biaya administrasi dan umum, kita harus mengetahui tentang adanya aktivitas administrasi dan umum yang mencakup keseluruhan aktivitas umum perusahaan di luar aktivitas produksi dan pemasaran. Karena itu, lingkup kegiatan administrasi dan umum sangat luas, yaitu mencakup 1. Gaji staf administrasi, 2. Gaji manajerial dan direktur, 3. Biaya sewa, 4. Biaya urusan hukum. Selanjutnya, biaya korespondensi. Yang keenam, adanya biaya telepon kantor dan administrasi. Selanjutnya, yaitu adanya biaya listrik kantor dan administrasi. Selanjutnya, adanya biaya bunga kredit. Selanjutnya, adanya biaya alat tulis dan cetak kantor administrasi. Biaya penyusutan gedung kantor dan administrasi. Biaya penyusutan kendaraan umum dan direksi. Dan yang terakhir adalah macam-macam biaya administrasi dan umum.
Selanjutnya kita masuk pada contoh kasus yang pertama. Nah, pada kasus yang pertama ini yaitu ada pada PT Tintamas, yang mana PT Tintamas ini adalah sebuah perusahaan produsen pulpen yang berlokasi di Jakarta. Nah, pada bulan November tahun 2009, kantor administrasi perusahaan ini membuat anggaran yang berkaitan dengan rencana kerja pada tahun 2010 untuk mendukung seluruh aktivitas perusahaan dalam mencapai tujuannya. Pada tahun 2009, biaya yang dikeluarkan untuk administrasi dan umum adalah gaji 4 staf administrasi sebesar 96 juta, gaji 2 manajer sebesar 72 juta rupiah, gaji direktur sebesar 84 juta, biaya sewa kendaraan sebesar 36 juta, biaya urusan hukum 24 juta, biaya korespondensi 6 juta, biaya telepon 12 juta, biaya listrik 18 juta, biaya alat tulis dan cetak 12 juta, biaya penyusutan gedung kantor 15 juta, biaya penyusutan kendaraan 24 juta, dan macam-macam biaya administrasi sebesar 9 juta rupiah. Untuk tahun 2010, perusahaan menganggarkan kenaikan biaya administrasi dan umum. Nah, untuk perubahan tersebut itu mencakup kenaikan gaji staf administrasi 20%, kemudian kenaikan gaji manajer dan direktur, yang mana masing-masing yaitu 20% dan 15%. Kemudian perusahaan merencanakan merekrut 2 orang staf admin baru dengan gaji per bulannya 1.500.000 untuk per orangnya. Kemudian untuk tarif listrik itu diperkirakan akan naik sebesar 20% dan biaya lain-lain itu diperkirakan tidak berubah. Nah, untuk menghitung anggaran tahun 2010 pada PT Tintamas ini, agar lebih mempermudah kita, itu kita dapat menggunakan tabel supaya untuk pengidentifikasian biayanya itu juga mudah. Nah, untuk penganggaran di tahun 2010, biaya yang pertama yaitu gaji staf administrasi, yang mana jumlah penganggarannya itu sebesar Rp151.200.000. Nah, angka ini diperoleh dari 96 juta dikalikan dengan kenaikan yaitu 20%. Nah, 96 juta ini apa? 96 juta ini yaitu gaji staf administrasi pada tahun 2009 atau pada tahun periode berjalan dari PT Tintamas. Nah, 96 juta dikali 20%, kemudian hasilnya itu ditambahkan dengan 2 orang staf admin baru dengan gajinya yaitu 101.500.000. Jadi untuk 151.200.000 ini itu diperoleh dari 96 juta dikalikan 20%, kemudian ditambah dengan 2 orang staf dikali 12 bulan dikali 1.500.000, maka hasilnya 151.200.000 rupiah. Kemudian untuk biaya yang kedua yaitu gaji manajer, yang mana untuk anggaran tahun 2010-nya itu ketemu angka 86.400.000 rupiah. Nah, angka ini diperoleh dari gaji 2 manajer pada tahun 2009 sebesar 72 juta itu dikalikan dengan kenaikan anggaran sebesar 20%. Kemudian untuk anggaran yang ketiga yaitu biaya gaji direktur, yang mana 96.600.000 rupiah itu diperoleh dari gaji direktur pada tahun 2009 sebesar 84 juta dikalikan dengan kenaikan sebesar 15%. Nah, selanjutnya untuk biaya sewa kendaraan, biaya korespondensi, dan biaya telepon ini tidak ada kenaikan, sehingga untuk jumlah anggaran di tahun 2010 itu jumlahnya sama dengan periode di tahun 2009, yaitu untuk biaya sewa kendaraan sebesar 36 juta, biaya korespondensi sebesar 6 juta, dan biaya telepon sebesar 12 juta.
Selanjutnya, untuk biaya listrik ini mengalami kenaikan sebesar 20%. Jadi, rumusnya itu sama seperti rumus-rumus biaya yang di atas tadi, yaitu jumlah biaya listrik pada tahun 2009 yaitu sebesar 18 juta, itu dikalikan dengan kenaikannya sebesar 20%. Nah, selanjutnya untuk biaya alat tulis dan cetak, biaya penyusutan gedung, biaya penyusutan kendaraan, dan macam-macam biaya lainnya itu tidak diperkirakan tidak mengalami perubahan. Jadi untuk nominalnya itu sama dengan biaya pada tahun 2009, yaitu biaya alat tulis dan cetaknya itu sebesar 12 juta, biaya penyusutan gedungnya itu 15 juta, biaya penyusutan kendaraan itu 24 juta, dan macam-macam biayanya itu 9 juta. Jadi untuk total penganggaran di tahun 2010 pada PT Tinta Mas ini sebesar Rp469.800.000. Perhitungannya yaitu gaji 4 orang staf administrasi direncanakan naik sebesar 20%. Maka anggaran biaya gaji untuk 4 orang staf ini adalah sebesar 96 juta dikali 120%, yaitu kenaikan 20%, sehingga 100 ditambah 20%, sehingga menjadi 115.200.000. Lalu rencana penambahan 2 orang staf baru dengan gaji per bulan 1.500.000 per orang, sehingga perhitungannya adalah 2 orang dikali 12 bulan dikali 1.500.000, yaitu 36 juta. Total gaji staf administrasi yang dianggarkan untuk tahun 2010 sebesar 115.200.000 ditambah 36 juta, yaitu 151.200.000. Untuk gaji manajer direncanakan naik sebesar 20%, sehingga anggaran gaji manajer adalah sebesar 72 juta dikali 120%, yaitu 86.400.000. Untuk gaji direktur direncanakan naik sebesar 15%, sehingga anggaran gaji direktur adalah sebesar 84 juta dikali 115%, yaitu 96.600.000. Biaya listrik diperkirakan naik sebesar 20%, sehingga biaya listrik yang dianggarkan adalah sebesar 18 juta dikali 120%, yaitu 21.600.000. Berikut adalah tabel biaya administrasi dan umum untuk tahun 2010. Untuk gaji staf administrasi per bulannya adalah sebesar 12.600.000. Itu sudah dengan kenaikan sebesar 20% dan ditambah 2 orang staf baru, sehingga per triwulannya menjadi 37.800.000 dan per tahunnya menjadi 151.200.000. Untuk gaji manajer adalah sebesar 7.200.000 dan per triwulannya menjadi 21.600.000, sehingga jumlah per tahunnya adalah 86.400.000. Untuk gaji direktur per bulannya menjadi 8.050.000 dan per triwulannya menjadi 24.150.000, sehingga per tahunnya menjadi 96.600.000. Untuk biaya listrik per bulannya menjadi 1.800.000 dan per triwulannya menjadi 5.400.000, sehingga per tahunnya menjadi 21.600.000. Sehingga ketika ditotal keseluruhannya jumlah biaya administrasi dan umum untuk tahun 2010 yaitu sebesar 469.800.000. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.